أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulakan kita punya majlis ilmu pada malam ini, kalau boleh kita duduk rapat-rapat, boleh nggak? Duduk rapat-rapat, maju ke depan. Maju ke depan. Jangan duduk jauh-jauh. Sahabat bila mendengar ataupun majlis ilmu kena duduk rapat-rapat, karena di antara kita duduk ni ada syaitan. Jadi untuk kita mengelak daripada untuk mendapatkan berkat dalam majlis ilmu ini, kita duduk rapat-rapat. Ya. Ini sunnah para sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bila mendengar salah seorang daripada sahabat ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam majlis ilmu, duduk rapat-rapat. Untuk merapatkan kita punya silaturahmi. Makin duduk kita rapat, makin rapat kita punya silaturahmi. Ya. Baik, sidang jemaah yang rahmati Allah, kita mulakan dengan kita hadiahkan Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa liman dakhala fi baitil kirami ajma'in. ثم إلى أروي شيخنا مكرم شيخ مصيب الوفا تاج العارفين ثم إلى أروي آبائنا ولأمهات ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'lamu masyaril ikhwan, ja'alana Allah wa iyyakum minadh dzakirina lahu katsiran minal ladzina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Anna adh-dzikra a'zamul umur wal fadail wa afdalil qurubat wa awsalil wasail. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la dzikrullahi akbar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa yusabbihuhu bukratan wa asila. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. استهوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi, ahli jawatan kuasa masjid, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada malam ini saya menggantikan Ustaz Jumat. Ustaz Jumat ada di Mekah sekarang ni menunaikan umrah. Nanti pada minggu-minggu yang akan datang akan meneruskan kuliah beliau. Jadi sementara ini saya mengambil kitab yang dikarang oleh guru, kitab Miftahus Sudur. Sebelum ini kita ada membincangkan tentang kitab Miftahus Sudur, yang mana berkenaan tentang kitab tentang zikrullah. Bagaimana kita berzikir untuk membukakan kita punya hati ini untuk menerima cahaya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di dalam kitab Miftahus Sudur, ya, kita sudah melihat ada beberapa muka surat, terutamanya dalam muqaddimah, ya, yang permulaan kitab ini dimulakan dengan, ya, ayat 9 dan juga 10 daripada surah Asy-Syams, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ya, maka beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotori jiwanya, ya. Jadi di dalam ayat Al-Qur'an ini, ya, mungkin selalu kita baca dalam sunat duha, ya, ataupun dalam solat-solat kita, surah Asy-Syams ini, ya. Dan salah satunya, ya, ayat tentang menyucikan jiwa, ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, kalau kita selalu membersihkan jiwa kita, maka kita akan beruntung. Karena apa? Hati kita sentiasa dibersihkan. Ya, bila dibersihkan kita punya jiwa ini, ya, kita hapuskan kita punya dosa-dosa. Karena hati kita ini akan meletakkan bintik hitam, ya, dosa yang kita buat itu akan meletakkan bintik hitam di dalam kita punya hati. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyucikannya, ya, dan kita punya hati akan menjadi bersih. Bila dibersih akan hadirlah ketenangan, kama qala Allah taala fi kitabil aziz, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah orang mukmin itu untuk menenangkan dirinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menengok TV, bukan menengok hiburan, bukan makan, tapi menenangkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang beriman. Nah, yang tidak beriman, ya, menenangkan dengan mencari ketenangan bagaimana, ya, mencari hiburan, ya, mendengar nyanyian-nyanyian untuk mendapat ketenangan. Anda tenang. Orang mukmin hanya tenang jiwanya bila dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ya. Allah yang menciptakan kita dan Allah lebih tahu di mana ketenangan kita itu, dan Allah memberitahu kepada kita ketenangan kita ada pada zikrullah, bila kita mengingati Allah Subhanahu wa taala. Baik, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam muqaddimah, ya, ini kita sudah lihat muqaddimahnya ini. Baik, kita lihat dulu kepada bab yang pertama di dalam kitab Miftahus Sudur, ya. Bab pertama, fasal yang pertama berkaitan tentang hakikat zikir wan nafi. Ya, di dalam ini al-faslul awal fi bayanil mahiyatin nafi wal isbat, ya. Yang maksudnya hakikat zikir nafi wal isbat. Zikir nafi wal isbat ini merujuk kepada seperti mana dinyatakan di dalam oleh Syekh di dalam kitab ini, wa amma mahiyatin nafi wal isbat fa huwa afdalu wa ashaddu ta'siran wa huwa kalimatul la ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, surah Muhammad ayat 19. Jadi daripada ini hakikat isbat wa nafi wal isbat ini merujuk kepada kalimat thayyibah, yaitu kalimat la ilaha illallah, ya. Kenapa disebutkan di sana nafi wal isbat? Ya, karena ada penafian di sana, la, menafikan Tuhan, tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita isbatkan di sana illallah, hanya Allah, ya, menafikan selain Tuhan daripada Allah, dan kita konfirmkan lagi ataupun kita kukuhkan lagi yang hanya Tuhan itu illallah, tidak ada melainkan Tuhan itu melainkan Allah Subhanahu wa taala, ya, seperti mana yang disebut dalam surah Muhammad, ya, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian, ya, Syekh menulis di dalam kitabnya ini mengambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, afdalu ma qultu ana wa nabiyyu min qabli la ilaha illallah. Ya, afdal, ya, perkataan afdal yang dikatakan oleh saya dan juga nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah, ya, yang dibawa oleh nabi-nabi dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat la ilaha illallah. Kemudian apa lagi? Summa qala man qala la ilaha illallah mukhlisan dakhalal jannah. Dan siapa yang mengatakan la ilaha illallah mukhlisan, mukhlisan ini dalam keadaan ikhlas, khalisan, ya. Sudahlah khalisan, mukhlisan. Maksudnya apa ini? Ditaukidkan lagi di sana, maksudnya betul-betul
betul-betul ikhlas, bukan main-main punya ikhlas, benar-benar ikhlas, ya, bersungguh-sungguh ikhlasnya, ya. Mukhlishon dakhalah jannah, dan masuk ke dalam surga, ya. Dalam hadis yang lain, summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa ala ahli la ilaha illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim. Tidak ada, ya, ke atas ahli la ilaha illallah wahsyatun, ketakutan, fi kuburihim, tiada ketakutan di dalam kuburnya, wala fi nusyurihim, ya, dan juga di padang mahsyar nanti tidak ada ketakutan, ya, di alam kubur dan juga di padang mahsyar. Kenapa menakutkan di dalam kubur ini? Apa yang ditakut di dalam kubur ini? Karena di dalam kubur ini akan ada orang disiksa. Siapa yang tidak lepas, ya, amalnya di dunia, ya, ada sangkut-sangkut, maksudnya ada utang, ya. Itulah pentingnya kita kena bersihkan kita punya hati. Karena apa? Karena kita kembali kepada Allah ini biqalbin salim. Kena kita kembali kepada Allah dalam, ya, hati yang selamat, ya, jiwa yang selamat, ya. Kena kita bersihkan kita punya hati, dan tidak ada melainkan, ya, dengan zikrullah. Kullu syai'in siqalah wa siqalatil qalb zikrullah. Setiap benda itu ada pembersihnya, dan pembersih hati adalah zikrullah, ya. Penting, ya, karena kita dicabut nyawa ini bila-bila masa. Mungkin lepas subuh, mungkin lepas zuhur, mungkin lepas asar, mungkin lepas maghrib, mungkin lepas isya, ya, mungkin masa tidur, ya. Bila-bila masa kita akan diambil. Maka sebelum kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, pastikan dulu kita bersih. Kan? Macam kita lah, kita mau bersiap-siap, mau pergi mana kita? Mau pergi pejabat, pakai baju, pakai wangi-wangi, bersih-bersih, ya. Kena dalam keadaan yang bersih. Begitu juga kita mau kembali dengan Allah, siap-siap, ya. Tidur pun kena siap-siap jugalah. Mana tahu diambil masa tidur, kan? Masa tidur diambil, bersiap-siap, bersih-bersih, ambil wudu, ya. Pastikan kita dalam keadaan suci, ya. Kalau boleh sebelum tidur tu berzikir dulu. Bersihkan kita punya hati. Jangan saja bersih tubuh badan, ya. Bersihkan kita punya hati, ya. Ada juga diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebelum kita tidur ini kalau boleh minta ampun dosa, beristighfar, dan ampunkan semua dosa-dosa orang yang berdosa sama kita, dan juga kita minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang pentingnya, ya, hati kita itu, ya, jangan ada dosa-dosa ataupun kotor kita punya hati, ya. Kemudian kita sambung lagi, ya. Di sini disebutkan laisa ala alillah illallah wahsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim, tidak ada ketakutan di alam barzakh dan juga di padang mahsyar. Karena di alam barzakh nanti kita, siapa manusia yang tidak akan lepas, maksudnya masih ada dosa, ya, akan disiksa di dalam kubur, ya. Dan kebanyakan orang yang disiksa di dalam kubur ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama yang mengadu domba. Apa ini mengadu domba? Yang mengampu. Siapa yang suka mengadu domba, ini orang pasti akan disiksa di dalam kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bagi tahu. Kedua, orang yang selalu tidak menjaga kebersihan air kencingnya, selalu kencing sembarang. Kadang-kadang kena dipakai yang sembahyang, tidak diterima dia punya solat. Nah, ini dua yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan disiksa di dalam kubur. Kalau kita disiksa di dalam kubur ini, daripada start masuk dalam kubur sampai hari kiamat tidak pada berhenti disiksa. Dia bukan disiksa mungkin 5 menit, bukan 10 menit, enggak. Bukan macam dalam penjara begini, ada dia punya time. Dan mungkin pagi saya disiksa, malam enggak, kan? Malam tidur, enggak ada, dalam kubur enggak ada tidur. Macam begitu, ya. Dia siksa daripada start kau masuk ke dalam sana sampailah ditiup angin sangkakala itu. Berapa lama? Kalau 20 tahun, 20 tahun lah. Kalau 100 tahun, 100 tahun lah, ya. Begitulah keadaannya di dalam kubur. Begitu lagi bila nanti di padang mahsyar. Di padang mahsyar lagi menakutkan daripada kubur, ya. Karena apa? Lebih dahsyat lagi nanti siksanya di padang mahsyar. Kalau kita rasa di kubur itu lagi susah, nanti di sana lebih susah lagi nanti di padang mahsyar. Itulah maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu, tidak ada ketakutan bagi orang yang ahli la ilaha illallah, yang berzikir la ilaha illallah ini, ya.
yang bersungguh-sungguh berzikir la ilaha illallah, ikhlas, ya, dan dia akan tidak ada ketakutan di dalam kubur dan juga di padang mahsyar nanti. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, ditulis oleh Syekh di dalam kitabnya, "Tsumma qala law jaa qailu la ilaha illallah bi qurbil ardi dzunuban la ghafarallahu dzalik." Kan apa maksudnya ini? Ya, law jaa, sekiranya datang qail, orang yang berkata, di dunia dia selalu bercakap, la ilaha illallah bi qurbil ardi dzunuban la ghafarallahu dzalik. Ya, kalau datang dia ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dosanya sebesar bumi. Besarlah bumi ini kan. Macam mana besarnya bumi? Tidak pernah orang nampak. Tengok di TV saja, kan? Besarnya bumi macam mana? Tidak ada orang pernah sampai ujung bumi dengan ujung bumi, tidak pernah lagi. Kan? Nah, tapi mungkin ada yang pusing naik kapal terbang, kan mungkin boleh nampak lah. Tapi besarnya bumi, kalau manusia datang dengan dosanya besar bumi ini, ya, kalau datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dosanya sebesar bumi, Allah akan ampunkan dosanya. Ya. Nah, tapi dengan syarat, ya, kena dia orang yang ahli la ilaha illallah, ataupun yang sentiasa mengucapkan la ilaha illallah, ataupun lebih banyak ucapan la ilaha illallah dalam hidupnya daripada perkataan-perkataan lain. Nah, contohlah dalam satu hari dia cakap saya 100 kali. Zikir la ilaha illallah lebih banyak daripada dia mengucapkan saya. Nah, contoh, kan? Maksudnya 1.000, 2.000, 10.000, kan? Tak terpulang, kan? Tapi pokoknya dia banyak, ya. Seperti mana disebut Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikran katsiran wa yusabbihu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, ya, berzikirlah kamu banyak-banyak. Katsira, banyak ni berapa? Ya. Kalau banyak ini, kalau tidak boleh dikira, banyak sudah. Kalau masih boleh dikira, masih sikit. 100 boleh dikira, 1.000 masih boleh dikira, sikit. Kalau tidak boleh dikira, banyak sudahlah. Kan? Nah. Kemudian, wa yusabbihu bukratan wa asila, mensucikan Allah siang pagi. Macam mana juga mensucikan Allah ni? Bertasbih. Dan kita banyakkan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun kita ini selalu kita bercerita pasal Allah. Selalukah kita cerita dengan Allah dengan kita punya rakan-rakan, atau banyak kita cerita pasal dunia siapa dengan kita punya sahabat? Kalau kadang kita cerita dengan Allah, dengan jumpa di kedai kopi, ya, sikit-sikit cerita pasal ini, pasal si fulan bin si fulan ini tu. Cubalah cerita pasal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Selitkan dalam kita punya perbincangan itu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kena ada terdetik dalam hati kita ini, Allah Subhanahu wa taala itu maha besar. Tidak berlaku benda ini kerana Allah. Ya, aku ni jadi begini, aku dapat datang di sini kerana Allah. Semuanya kerana Allah. Sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah, sikit-sikit Allah. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa kata Syekh di dalam kitab ini? Ya, wa hadhihi kalimatut thayyibah kama tutahharu dzakira anisyirki jali wa tutahhiruhu anisyirkil khafi. Ini adalah kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat thayyibah ini merujuk kepada kalimat la ilaha illallah, ya. Kama tatahharuz zakira, seperti mana membersihkan orang yang berzikir ini, ya. Zakira, orang yang berzikir tadi, ya, dengan kalimat la ilaha illallah itu, ya, akan dibersihkan, ya, daripada syirik jali. Wah, syirik ini terbagi kepada dua, syirik jali dengan syirik khafi, ya. Jadi syirik jali ini adalah syirik seperti mana yang kita nampak, ya, di zaman jahiliyah, menyembah berhala. Ya, di zaman Rasulullah SAW, zaman jahiliyah, banyak berhala-berhala disimpan di keliling Ka'bah dan disembah, ya, oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya, ini syirik jali yang nampak. Dan ada pula syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Apa ini syirik yang tersembunyi? Ya, syirik yang tersembunyi ini, ya, yang tanpa kita sedari, ya, kita mengakui ada kuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang menentukan kita punya kehidupan.
Nah, sebagai contoh, kan makan kita Panadol. Wih, nasib baik aku makan Panadol. Kalau tidak aku makan Panadol tidak bagus. Ada ciri-ciri syirik di dalam perkataan itu. Ya, karena kita mengakui Panadol itu yang beri kesembuhan. Ya, karena kita cakap macam mana? Syukur alhamdulillah, kan? Dengan izin Allah, biiznillah, saya makan ini Panadol diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, setiap perkataan kita dicatat oleh malaikat. Kau tidak boleh bohong. Kalau kau sudah tercakap, itu yang sudah ditulis. Ya, jadi hati-hati dengan kita punya perkataan. Ya, pastikan semua yang kita lakukan ini ya kena kita kepilkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita, bukan manusia, bukan makhluk yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pentingnya zikrullah ini ya untuk mengingatkan kita. Karena manusia ini sifatnya pelupa. Sikit-sikit lupa, sikit-sikit lupa, ya. Maka itu Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-Kahfi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, wala taqulan li syai'in fa'ilun zalika ghada illa ayyasha Allah. Wa dzakkir apa itu? Ingat tak? Surah Al-Kahfi. Wazkur rabbaka idza nasita, ya. Ingat Allah sekira kamu lupa, ya. Ini ayat ini turun peristiwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berjumpa dengan kaum jahiliyah, kaumnya, ya, yang mana kaumnya ini berjumpa dengan orang di Madinah ataupun paderi Yahudi, minta nasihat daripada padri Yahudi, mengasih tahu di kampung kami di Mekah ini ada seorang lelaki namanya Muhammad, dia mengaku jadi nabi, kan? Macam mana kami mau menangani dia? Betulkah dia ni nabi? Kata padri Yahudi itu, ya, katanya kalau betul dia nabi ini, dia mesti tahu 3 perkara. Pertama, dia mesti tahu tentang kisah Ashabul Kahfi. Kedua, tentang Raja Zulkarnain, kan? Ada lagi satu saya tidak ingat sudah apa. Tapi 3. Kalau dia tahu ini, betullah dia nabi. Jadi kaum Arab jahiliyah ini balik berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dia tanya kepada Rasulullah, apa ini? Kata Rasulullah, ya, besok nanti aku bagi tahu sama kamu, ya. Maksudnya Rasulullah SAW lupa menyebut insya Allah, lupa menyebut insya Allah, ya. Jadi Rasulullah tunggu sampai 2 minggu, 3 minggu, ya, tidak turun-turun wahyu, ya. Sekali barulah turun wahyu itu, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, ya. Kena kita kepilkan dengan insya Allah, dengan izin Allah. Maka itu Rasulullah ditegur. Ini nabi yang ditegur. Kita ni siapa? Ya. Perlu, ya, kita buat, kita kepilkan dengan yang kuasa Allah, insya Allah, dengan izin Allah, biiznillah, ya. Dan tidak ada kuasa ini selain daripada Allah. Baik, kita sambung lagi balik, ya, karena zikir kalimatut thayyibah ini akan membersihkan seseorang itu daripada syirik jali dan juga syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ya. Jangan bertuhankan duit, jangan bertuhankan jawatan, jangan bertuhankan segala-galanya. Bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada sekecil zarah pun di dalam diri kita ataupun dalam hati kita ini ada kuasa selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Hanya Allah yang maha berkuasa. Kemudian apalagi kata Syekh di dalam kitab ini, ya, wa taj'alhu khalisan mukhlison, dan orang yang berzikir ini akan menjadikan orang itu ikhlas. Kan bila kita sentiasa berzikir ini, kita akan menghadirkan perasaan ikhlas itu. Dia akan menjadikan orang itu, akan membentuk orang itu menjadi ikhlas. Kan? Melatih orang menjadi ikhlas ni susah, bukan senang, kan? Sikit-sikit mesti mau ada, dikasih tunjuk, kan?
sifat manusia ini, ya, dia suka dibesarkan, dia suka dipuji, dia suka, ya, yang baik-baik, ya. Ini sifat manusia biasanya, ya. Dan untuk kita mau ikhlas ini, ya, tidak perlu kita mau tunjuk dengan orang. Kita solat tidak payahlah kita mau tunjuk. Aku sekarang di masjid daerah Sumbayak, tidak payah mau kasih tunjuk. Ikhlas. Kalau ikhlas tidak payah mau kasih tahu, ya. Sedangkan Rasulullah SAW bagi tahu sama kita, kalau kita bersedekah, biar tangan kanan ini sampai tangan kiri tidak tahu, ya, begitu kan? Betul atau tidak? Kan? Maksudnya apa? Jangan sampai ada orang tahu kalau kita beribadat ini. Sampai begitu tahapnya. Jadi tidak payah kita mau kasih tahu, aku sembahyang di masjid daerah sekarang, contohlah, kan? Ataupun aku sampai di sini. Ataupun ada juga orang pergi tawaf di Masjidil Haram begini, berpusing. Macam mana ini? Beribadat. Ibadat ini kena kita khusyuk, ya. Jangan ada benda-benda yang lain mengganggu kita punya kekhusyukan di dalam solat ini, ya. Bila ada benda lain mengganggu kita punya ibadah, maka itu kita tidak akan jadi ikhlas. Bila tidak ikhlas, ibadat kita macam mana mau diterima, ya. Kena kita beribadat ini ikhlas. Bilang lillahi ta'ala. Ini bukan lillahi ta'ala, lil Facebook, kan? Lil apa lagi? Lil WhatsApp, lil apa? Kan? Mau kasih tunjuk sama orang, jangan. Beribadat tidak perlu kita mau tunjuk-tunjuk dengan orang, ya. Kalau kita mau hadir ikhlas, ya, maka kata Syekh di dalam kitabnya ini, kena kita perbanyakkan zikrullah, ya, banyakkan zikrullah supaya hadir ikhlas itu di dalam diri kita, ya. Khalisan mukhlison wa aidan inna hadhil kalimah tujarridu qulubuhum anil wujubil alaik wal alaikil unsuriyah wa tazkiyatin nufusi anil razailis wa sifatil hayawaniyah, ya. Maksudnya di sini, ya, kalimah thayyibah ini juga, ya, atau kalimah la ilaha illallah ini yang mengosongkan hati kita daripada tilai penghalang ataupun mengangkat hijab, ya. Zikir la ilaha illallah ini pun akan mengangkat hijab. Hijab apa? Karena hubungan unsur, yaitu membersihkan jiwa daripada noda dan juga sifat-sifat kebinatangan, ya. Sifat-sifat kebinatangan ini apa nih? Ya, sifat-sifat binatang. Apa sifat-sifat binatang? Sifat-sifat binatang ini ada pada diri manusia, kan? Sifat rakus, tamak, ya, mau diri, sombong, ya. Ini sifat-sifat kebinatangan. Ada perasaan-perasaan yang macam begini, ya. Jadi dengan zikrullah ini, dia akan membersihkan sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita. Kita pun tidak jadi tamak, ya. Boleh berbagi-bagi dengan sahabat-sahabat, kan. Kalau makan jangan makan sendiri, kena bagi-bagi, kan. Kadang-kadang makanan sedikit juga, kan. Tapi mau bagi-bagi ni susah juga. Lapar lagi tadi, macam mana mau bagi ni, ya? Dan tapi bila kita bawa dengan zikrullah, ya, kerana bila diingat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas ini, maka kita punya sifat ihsan itu akan menjadi lebih tinggi. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di rumahnya pun tidak ada makanan, tapi masih mengasih makan orang datang ke rumahnya. Ya, bertanya sama Aisyah, ada lagi makanan? Ada, tinggal sedikit. Aisyah takut sudah. Mau kasih makan, nanti tidak ada makanan, tapi Rasulullah kasih makan juga. Kenapa ini? Kenapa Rasulullah begini? Kenapa? Karena, ya, dia ikhlas dan juga mau membantu, ya. Ikhlas, sifat ihsannya itu tinggi, ya. Kita punya perasaan kasih sayang, ya. Allah itu, ya, adalah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kita akan mencerminkan orang yang kita cintai. Rasulullah mencerminkan Allah Subhanahu Wa Taala, Rahman dan Rahimnya, dicerminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ditaunya Allah ini Maha Rahman, Maha Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Maka dia pun mau jadi pemurah juga, seperti mana pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala kepada hambanya. Jadi kita, ya, cerminan, ya, kita punya orang yang kita cintai. Kalau kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita cerminkanlah apa yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan setakat yang zahir, maka termasuk juga yang di dalam batinnya.
ya, yang mana dalam batin Rasulullah, diri Rasulullah itu sendiri, hatinya tidak pernah lepas daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, ya. Hati Nabi tidak pernah lupa daripada Allah. Sampai tidur hati Rasulullah tidak pernah tidur. Ya, ini diberitakan di dalam hadis, ya. Jadi kita kalau mau ikut Rasulullah, cinta Rasulullah, ya ikut Rasulullah, hati kita kena sentiasa berzikir 24 jam. Seperti mana disebut di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Katakanlah, ya, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah kalau kamu ingin mencintai Allah, ya, fattabi'uni, ikutlah aku Rasulullah, yaitu Rasulullah. Fattabi'uni, ya, insyaallah Allah akan yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa kamu. Sesungguhnya wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, ya. Allah Maha Pengampun, Ghafurur Rahim, dan Maha Penyayang, ya. Jadi daripada situ dapat kita ketahui, ya, dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita ini manusia yang ikhlas. Kalau kita berzikir masih tidak ikhlas, kalau kita berzikir masih kita tidak ihsan, hadir kita punya ihsan, ya, maksudnya belum lagi mencapai dia punya objektif, ya. Kena tingkatkan lagi sampai hadir kita punya ikhlas, sampai hadir kita punya ihsan dalam diri kita. Ya, sikit-sikit jumpa orang kasihan, ya. Macam Sayyidina Abu Bakar, ya. Sayyidina Abu Bakar ni paling antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak menangis, sikit-sikit menangis. Bukan Nabi Sayyidina Abu Bakar ini cengeng, bukan dia cengeng, tapi oleh kerana hatinya yang begitu lembut. Ya, lembut hati Sayyidina Abu Bakar ini, pantang tengok orang susah macam Rasulullah. Dia cinta Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menolong orang, dia pun ikut juga macam Rasulullah karena kekasihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah Sayyidina Abu Bakar ni pingsan. Pingsan kerana apa? Pingsan kerana mengingat Rasulullah. Kerana kekasihnya tidak ada sudah di dunia. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar pingsan. Kita tidak pernah kita pingsan karena Rasulullah. Pingsan karena hilang duit barangkali ada. Jadi kita apa? Maksudnya apa? Cinta duit daripada Rasulullah. Jadi kita kena hadirkan perasaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ini dengan kita mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Dengan kita banyakkan zikrullah, ya. Sunnah Rasulullah sentiasa ingat kepada Allah di mana-mana saja, ya. Di mana-mana, sama ada tempat kerja, tempat solat, sampai jadi maka dengan latihan ini perlu ada latihan dengan zikrullah. Perbanyakkan zikrullah setiap selepas waktu solat. Ya, kama qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, surah An-Nisa ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, fa iza qadaytumus shalah fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Apa maksudnya? Fa idza qadaitumus shalah, apabila kamu telah menunaikan salat, fazkurullaha qiyaman, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, ya. Fazkurullaha qiyaman wa qu'udan, dalam keadaan kamu duduk, ha? Dan juga dalam keadaan kamu baring, ha? Wa ala junubikum, dalam keadaan kamu baring. Dan apabila kamu tenang, ya, kita tenang sudah oleh kerana zikrullah itu, ya, fa idza ma'nantum fa aqimus shalah, dan dirikanlah solat, ya. Sudah tenang, dirikan solat lagi, ya. Ini perintah Allah ini. Apa ini? Ya. Ini nih sebenarnya menunjukkan kepada kita bahawa, ya, untuk menghadirkan perasaan tenang pada diri kita ini kena dengan zikrullah. Karena disebut di situ dalam ayat Quran, bila kau berdiri kau berzikir, bila kau duduk kau zikir, bila kau baring kau zikir, hatimu sudah tenang. Bila kau tenang kau beribadah, ya. Kita selalu kalau kita sudah tidur, apa kita bikin? Tarik selimut lagi. Dan kadang-kadang kita dikasih bangun pukul 2 pagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang dikasih bangun pukul 1 pagi. Apa kita buat? Bangun, pergi tandas,
lah pergi tandas, apa mau dibikin ya, baring balik. Ada juga barangkali pergi dapur mencari makanan, mau makan. Dan lepas itu sambung balik tidur. Kan? Ya. Kata Rasulullah, kata Allah, ya, setelah kita tenang, ya, dirikan solat. Ya, dirikan solat. Ya. Wa aqimis shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Setiap solat itu ada yang sudah termaktub waktunya. Ada waktu subuh, ada waktu zuhur, ada waktu asar, ada waktu maghrib, ada waktu isya. Dan ada lagi waktu tambahan ekstra. Siapa yang mau jadi cemerlang, mau dapat A+, dan waktu duha, waktu tahajud, ya. Tahajud ini pun ada 3 peringkat. 1/3 malam, 2/3 malam, 1/3 malam yang terakhir. Ya. Ini semua waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa ya kalau mau rebutnya 1/3 sebelum tidur. Lepas itu nanti bangun lagi pukul 12 sembahyang lagi sedikit 2 rakaat ya. Lepas itu 1/3 malam bangun lagi satu kali. Lepas itu baru sembahyang subuh lagi pergi masjid. Kan? Nah, ini kan waktu ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi siapa yang mau mengambillah, siapa yang tidak mau ambil boleh juga kan. Tapi seelok-eloknya ambillah kan. Kemudian ya apalagi kata Syekh di dalam kitabnya wa tukashifu li zakiriha 'ala dawam was-sidqi wal ikhlas al-ulumud diniyah wa asrarul ghaibiyah. Nah, maksudnya dan menyebabkan lagi bagi penzikir secara konsisten, maksudnya dia istiqamah ya, benar-benar dan juga ikhlas ya, dan akan diberikan ilmu laduni ataupun ilham. Kadang-kadang kita ni ada dibagi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kita kalau nabi bagi wahyu. Kemudian kata Syekh di dalam kitab ini ya, ilmu yang melimpah langsung daripada Allah yaitu ilmu laduni dan juga rahasia ghaib. Maksudnya rahasia ghaib ini rahasia-rahasia yang kita tidak tahu ya. Kadang-kadang itulah kalau kita lihat kepada ulama-ulama ya, ada sebahagian ulama mentafsirkan kalimah-kalimah di dalam ayat Al-Qur'an ini ya. Dorang mentafsirkan ini berdasarkan pada dorang punya ilmu, sepertinya Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ini antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling pandai tentang Al-Qur'an dan juga tentang tafsir Al-Qur'an. Ya, kalau mau tanya pasal Al-Qur'an kena tanya dengan Ibnu Abbas. Ya. Jadi banyak ya perkataan-perkataannya di sini kalau tidak tahu dirujuk dengan Ibnu Abbas. Kita sekarang tidak ada Ibnu Abbas. Yang ada kita punya ulama-ulama, mufti-mufti kita yang ada ini ya, boleh rujuk sama dorang karena mereka ini ada dibagi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala, dibagi ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan pula kita trip-trip ada ilmu laduni lepas ini, sudah banyak kali aku berzikir ada ilmu laduni sudah aku ni. Jangan ya, bukan macam begitu ya. Yang penting ya dalam kita beribadat ini bukan faedahnya yang kita dapat ya. Dalam kita beribadat ini ya kena ada hasil. Beribadat ini kena ada rasa. Jangan kita beribadat ini tawar. Tidak ada apa-apa kita sembahyang 40 tahun 50 tahun tidak pandai khusyuk. Tidak ada dirasa. Tidak ada feel beribadat kan? Kosong. Kena ada kita beribadat ya, sembahyang 5 waktu kena ada kita feel, kena ada perasaan hadir ya, merasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Begitu juga dengan ibadat-ibadat yang lain ya, puasa ya, zakat dan juga yang lain-lain, terutamanya zikrullah ya. Bila kita berzikir kepada Allah ini kena ada rasanya ya, tidak boleh tidak ada rasa ya, sampai ada dia punya perasaan, orang panggil zuk ya, ada kita punya ya rasa nikmat ya bila kita berzikir kepada Allah ini ya. Macam kita lah mula-mula makan kan, mau cari rasa sedapnya kan, balik-balik makan sedap begitu je. Begitu kita beribadat kena ada dia punya ni, hadirkan perasaan ini ya. Nanti kita sambung lagi insya-Allah dengan izin Allah pada masa yang lain berkaitan tentang kitab Miftahus Sudur ya, tentang bagaimana kita berzikir kepada Allah ya. Dengan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita rujuk ya di dalam kitab ini dia punya
Tajuknya saja ya, Miftahus Sudur litabarruk fi tariqir Rabbil Ghafur, ya, majmu' min kalamil ulama'il kibar. Ya, Miftahus Sudur ini untuk mendapatkan barokah di dalam jalan ya Tuhan yang Maha Pengampun, ya, mencari barokah ya, keberkatan dalam kita punya kehidupan ini. Kita punya kehidupan ini jalan menghadap Tuhan. Mau tidak mau, perjalanan hidup kita di dunia ini adalah menuju ke arah Tuhan. Dan dalam perjalanan menuju ke arah Tuhan kita di dunia ini, ya, perlu ada keberkatan. Maka itulah dalam kitab ini kita pelajari ya, litabarruk, untuk mendapatkan barokah dalam jalan untuk menuju Allah. Kita ini dalam menuju Allah ini, perjalanan kita, alam fana ini menuju kepada Allah, alam barzakh menuju kepada Allah, alam akhirat menuju kepada Allah. Jadi kena ada keberkatan. Bagaimana keberkatan? Dengan zikrullah. Ya, cukup dulu setakat itu. Apa yang baik daripada Allah, apa yang tidak baik mungkin atas kelemahan diri saya sendiri, jadi saya mohon maaf. Wabillahi, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.